pejabat. Jadi si perempuan ini ditiduri oleh berbagai laki-laki. Nah, termasuk ada salah seorang di antaranya yang daftar biaya pendaftaran, tapi seorang tukang ngangon. Tukang ngangon, Bu. Kalau yang lain kan bupati, anak bupati, mungkin anak presiden oke ayah. Paman juga mungkin ayah, ya. Paman eta. Ya. Ada seorang yang daftar dan dia adalah seorang anak tukang gembala kambing. Apa yang terjadi begitu udah selesai, kemudian selesai melayani beberapa tersebut, akhirnya hamillah si anak raja ini. Begitu hamil, ditanya si anak raja, ini hamil, siapa sih sebenarnya bapaknya anak ini? Siapa sebenarnya bapak anak ini? Maka diundang kembali yang kemarin tidur bersama anak raja ini. Dibariskan, dibuka baju mereka cangcut teman lain teman binaraganya. Terus si putri kita ningali mana anu bapakna eta budak anu dina jero geuting, mana bapak dari yang anak dalam kandungan tersebut. Si putri ningali anu ieu lain, ieu lain, ieu lain, ieu lain, ieu lain, ieu lain. Tapi ka ngeusan tinggal hiji deui tah anu budak tukang ngangon. Kabeh geus lain, anu anak raja, anak bupati, anak gubernur temennya, dia tinggal dia. Akhirnya si putri, padahal eta anu jadina, ieu ge lain. Loh, teu mungkin saur Kanjeng Raja, teu mungkin. Pasti aya salah satunya. Akhirnya dipanggil lagi, suruh baris lagi. Konsentrasi si putri, pilih. Oh, iya. Jangkung gede, anak presiden, kan gitunya. Kata Kelvin, jangkung gede anak presiden, wah terus bengar. Lu iya cek si putri. Padahal anu bener mah anu anak tukang ngangon. Ya, apa yang terjadi Bu? Diambillah, dikawinkeun. Di ayeuna ngawinkeun sageus hamil teh geus dibaheula aya caritana. Nah, dikawinkeun, dirame-rame. Apa yang terjadi, Bu? Ya, jadi si putri ditanya, bisa benerna saha bapakna ieu anak. Kira-kira ibu kalau jadi putri bisa ngajawab tuh Bu? Bisa ngajawab tuh Bu. Sampai muncul sebuah kaidah bahwa yang namanya nanti di akhir zaman bakal banyak perempuan yang punya anak tetapi memanggil bapak itu bukan kepada yang bikin anak itu. Itu ya. Dan itu kejadiannya contohnya seperti itu. Sekarang, wakeh Bu, sampai ujung-ujungnya tes DNA. Ya. Kenapa? Salome jeung Bram rame-rame. Sehingga nu mana nu jadi nanti udah tes DNA. Ya. Tes DNA nu mana nu jadi. Nah, naudzubillah. Ya. Jadi kisah ini tuh dan apa yang disampaikan Rasulullah menjadi nyata. Kemudian apa yang terjadi? Nah, apa yang terjadi? Si perempuan ini ditanya. Begitu ditanya setelah melahirkan dan benar lahirnya anak laki-laki, ya, kan diberi nama tuh. Kalau diberi nama berarti namanya dinasabkan ke bapaknya, bapak biologis, cek bahasa artis Ibu, bapak biologis, bukan suaminya, bapak biologisnya itu si anu, dan kamari keur ulin, kan gitu ya. Kemudian apa yang terjadi? Ternyata si budak ini merasa, aku wajahnya jocongna, sipitna, gagahna, persis mirip aku, kata si Kang Angon. Sementara si yang anak raja ini, saya ketik acan miripnya Bu. Masuk Ibu perhatikan begitu Bu. Ya bapakna, ya indungna, ari anakna beda. Kan itu punya. Berarti pabrikna mah eta, tapi meureunan bahanna beda. Ya, gitu ya. Lanjutna jeung adina jauh pisan beda nanti. Lanjut nama bagus, bodas, jangkung, gitu. Ya adikna pateke leutik jeung kriting, ya.
Ayo gitu Bu. Masuk ningali Ibu. Tapi tong curiga Bu, kudu tes DNA ayeuna mah. Tapi lamun hayang nanya ke AWW Bu, ke ibunya, dia pasti tidak akan bisa bohong. Namun cek kandul subang mual bisa bohong, mual bisa mungkir, yen nunin anak eta teh indung namanya hoax. Jadi kehebatan perempuan Bu, kehebatan perempuan yang nggak bisa ditiru oleh laki-laki dan itu anugerah dari Allah adalah ketika dia punya anak meskipun yang menidurinya 100 orang, dia tahu siapa sebenarnya bapaknya. Dia tahu sebenarnya siapa yang jadi. Itu kehebatan anaknya. Ya, kehebatan dari seorang perempuan. Tapi jangan lupa, seorang laki-laki meskipun nanam di mana-mana, kan laki-laki masuk minum nanam, mana nama tanya mana nu jadi. Ya. Tapi kan ujung-ujung nanti kan geus pae nantu dina luhur kuburan. Saha ieu teh neng, ieu teh abdi teh cenah ieu. Anak abdi teh tanu dikubur dieu. Kira-kira gitu mau teh lanjut. Ya. Artinya apa? Seorang perempuan itu punya kehebatan, dia tahu sebenarnya yang bapaknya anak itu siapa. Kumaha cara mengetahuinya? Ya Allah lah yang memberikan. Ya. Konon kabarnya waktu nyin teh karasa Bu. Mana nu jadi mana nu henteu. Ya, pengguyur ieu mah khusus urusan perempuan. Mun teu percaya tanyakeun kan kitu. Ya, nyaho bapakna teh ieu kan gitunya. Ditambah kalau sekarang ada tes DNA, jeung ke lamun geus lahir geus gede bakal kelihatan sifat bapakna teh. Apakah siga Pak Dede? Apakah siga Pak Teguh? Apakah siga Pak U? Nah, gitu ya. Nah, jadi gimana? Kira-kira Ibu nunyian anak Ibu saha? Bapakna nu mana? Kan itu penting Bu. Kenapa? Itu akan dipertanggung jawaban. Itulah sumber keimanan kita bahwa Allah tidak pernah lalai, tidak pernah tidur. Jadi tahu siapa yang menjadikan anak itu, Allah tahu. Ingat dari beberapa orang ya, laki-laki yang meniduri perempuan ini, dia malah memilihnya yang paling ganteng, yang paling kaya, yang paling bagus. Sementara yang si bapaknya anak yang benerannya, dia tidak digubris. Padahal nanti begitu lahir, anaknya persis seperti bapaknya yang bikin dia. Gitu. Ya, diurang kan supaya bapak nu petekel leutik, budak nu jongotan gedenya. Saya tanu nyieuna teuing tanyakeun ka indungna nya. Tong tes DNA, dan tes DNA mah bisa dikelabui. Pernah nggak ada yang dikelabui tes DNA? Pernah. Zaman Putri Sambo kan ada tes DNA punya. Usum hal itu ya. Baik. Di kalangan artis sudah biasa. Mari kita tes DNA. Tapi kayak lalak kita numbungan di tes DNA. Padahal manehna teh belum tentu. Ya, harusnya berani aja. Tapi karena udah ada kebohongan dalam dirinya, maka tidak berani. Jadi Bapak Ibu, kalau pengen tahu siapa yang sering bohong, dialah yang tidak pernah berani. Jadi lamun kawani eta teh minang bohong. Ibu teu wani negur salakina anu salakina teh sangeunahna dina kahirupan anak, berarti ibu teh sering bohong. Ciri orang yang sering bohong adalah tidak berani menegur. Punya anak buah jelas-jelas salah, dia tidak berani menegur. Itu ciri pemimpin yang tukang bohong. Anak buah yang tukang bohong tidak berani meluruskan pemimpinnya yang berbuat keliru. Ya. Apakah di negeri ini ada pemimpin yang tukang bohong? Apakah di negeri ini ada anak buah yang tukang bohong? Ya, kita saksikan hari ini, 16 April, tanggal menentukan apakah hakim konstitusi hari ini akan bohong, gitu ya. Apakah KPU hari ini kita saksikan akan bohong? Apakah para saksi, para penyelenggara, para penggawa akan bohong? Apakah Mahkamah Konstitusi hari ini akan memutuskan sesuai dengan
yang sebenarnya. Mari kita saksikan. Karena bangsa kita adalah bangsa Indonesia dan kita hari ini dalam posisi yang sedang menanti apa yang terjadi setelahnya kita nyoblos, kemudian sekarang diperselisihkan, kemudian dibuktikan apakah akan diputuskan atau tidak. Kalau hakimnya baik, maka negeri ini akan menjadi negeri yang adil makmur, gemahri palau jinawi, baldatun thayyibatun warabun ghafur. Tapi kalau hakimnya bohong, maka hancur semua tatanan negeri ini. Ya, kenapa? Kalau hakim yang paling dipercaya oleh orang sebagai orang yang paling bijaksana dalam mengambil keputusan, kemudian dia bohong, dia berbuat culas, dia berbuat curang, masih bohong, terus kepada siapa lagi di negeri ini yang kepada yang hidup yang bisa kita sandarkan kepentingan? Tentunya balik kepada surat 36 ayat surat An-Nisa ayat 36 ini. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ya, sebutkan bahwa beribadahlah kepada Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Ketika seseorang bohong, sebenarnya dia itu sudah mempersekutukan Allah. Kenapa mempersekutukan Allah? Karena menganggap Allah tidak tahu, menganggap Allah tidak dengar, menganggap Allah tidak lihat. Itulah yang namanya pembohong. Ya, kalau pembohong itu masyarakat letik, jalma miskin, lain pejabat, memberikan pengaruh lagi sedikit hanya untuk dirinya atau untuk keluarga. Tapi kalau yang bohong mengambil keputusan hakim, berarti semua tatanan kenegaraan akan hancur berantakan. Nah, begitu Bapak Ibu ya. Di ayat ini jelas peringatan kepada kita bahwa beribadahlah kepada Allah dan janganlah mempersekutukan Allah. Kemudian disebutkan bahwa dan berbuat baiklah kepada kedua orang ibu bapakmu. Kemudian setelah kepada ibu bapak, kepada siapa lagi? Karib kerabat. Karib kerabat itu siapa? Ya, anu ayah hubungan darah. Ya, paman, bibi, anak, sepupu, keponakan, gitu ya. Anak-anak yatim artinya yang bukan kaum kerabat. Ya, yang bukan orang tua kita. Karena orang tua kita juga kan anak yatim piatu, Bu. Benar enggak? Orang tua Bapak Ibu kan anak yatim piatu. Bapak nagis indung nagis ibunya. Nah, ya. Kemudian orang-orang miskin. Orang miskin, orang suka miskin, kasebut di dia Ibu ya. Orang-orang miskin. Kemudian tetangga yang dekat. Jadi beda Bu antara orang miskin, kerabat, yatim, jeung tetangga yang dekat. Jadi Pak Teguh, bagi saya, apakah beliau orang tua? Bukan. Kerabat? Bukan. Kemudian yatim? Ya. Gitu ya. Kemudian miskin? Tuh, bumi lagi gedong, buka motor, miskin. Ya. Terus tetangga? Apakah tetangga yang dekat ada yang jauh? Ya, dekat. Ukuran dekat itu sa-RT, sa-RW lagi tentunya, sa-kecamatan, sa-negara. Ya. Dekat Pak ya, namun didekatkan masyarakat dia. Kemudian disebutkan ya apakah tetangga yang jauh. Kemudian teman sejawat. Teman sejawat itu yang seperti apa Bu? Teman kerja, ya, teman sesekolah, teman reunian, kan gitu Bu ya. Kemudian Ibnu Sabil. Siapa Ibnu Sabil? Ibnu Sabil itu adalah orang yang sedang dalam perjalanan tapi kehabisan perbekalan. Itu Ibnu Sabil. Dan hamba sahayamu. Siapa hamba sahaya? Pembantu kita Bu ya. Atau anak buah kita yang memang tidak punya penghasilan dan tidak punya perjanjian. Itu hamba sahaya bagi kita. Tapi sebenarnya ini sudah tidak ada. Karena hamba saya di sini adalah tidak merdeka. Kalau mereka tetap merdeka. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Artinya apa? Allah memberikan wanti-wanti. Jangan sampai kalian ini sombong dan membanggakan diri. Artinya apa? Ketika kita akan berbuat baik, jangan sombong. Ibu bapak masih ada, kalau dijutu, anak yatim, pak fakir miskin, sodako itu, indung bapak orang, kata langsara.
Ya. Indung bapak orang butuh biaya pengobatan, nyieun donasi, kalau itu tadi, nyieun madrasah, nyieun pesantren, indung bapak orang Bank Korea kan. Terang tuh Bank Korea kan bu, gitu. Lain Bank Emok bu ya, Bank Korea kan teh katalang sama, ya gitu ya. Jadi disebutkan ini orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Jadi mencari selain apa yang ditetapkan oleh Allah di dalam surat An-Nisa ayat ke-36 ini. Jadi Bapak Ibu dalam hidup kita harus tertib. Ya, pertama kepada Allah itu beribadah dan jangan mensekutukannya. Jangan loba alasan kalau disuruh oleh Allah. Itu namanya mempersekutukan. Loba tudak. Ya. Kemudian berikutnya kepada orang tua. Perhatikan. Si ada orang tua bagaimana sikap kita. Saling menghargai. Dulu loba. Kan parebut bu. Sekarang malah lagi orang parebut. Lamun ada orang tua yang masih ada, kemudian dulu naloba, parebut bu, parebut pak ngurus, ah saya cara sok dedek we urus, ya abdi mah masihan duitna wae, beda pak dedek mah gampang dititah, titah. Nu gitu ngurus orang tua bukan bu. Kalau perlu kalau anaknya 10 bikin jadwal 10 hari, tiap hari 1 hari berada di rumah orang tuanya. 10 hari berikutnya gantian. Pulang bebarengan, berok 10 bebarengan, isukna bubar kabeh. Ya, asa kayak gitu, Bu. Tawatak lamun mudik teh pada dia perlu diatur. Ayeuna mudik lanceukna, isuk adikna, isuk gitu. Jadi teu isin di mah orang tua. Ayeuna kan brok datang, kabeh nepi ka beaku rame kejo geus beaku. Poe eta isukan tuhna naon deui, peda goreng deui jeung peda japu deui. Ya. Anu gitu, Bu. Asli teh Bu, ya aya. Kemudian apa yang juga yang harus dilakukan bahwa ketika kita berbuat baik selalu harus memperhatikan urutan yang benar. Ulah tapi kata tangan nu jauh dibere nu deket henteu kan gitu. Nu jauh mah digosen, wah goput segala-gala. Aya nu deket lel punya. Aya gitu Bu. Aya mau nya kemarin kita ngomong tadi itu aya abdi teu ka baledog acan. Keuna ibu mah teu sering di baledog jarang aya di imah kan gitunya. Artinya apa? Harus kita ikuti apa yang menjadi ketentuan Allah. Orang tua, karib kerabat, anak yatim. Jadi sebelum orang miskin, anak yatim. Yatim yang mana? Tentunya yatim yang mihapekeun diri. Bukan yatim yang sombong. Sekarang kan mungkin yatim yang ngomong, saya nggak perlu bantuan. Ya sudah, kalau nggak perlu, kan susah. Ya. Lewat boleh ke yang miskin. Kemudian ke tetangga yang dekat dan yang jauh. Tetangga yang dekatnya sombong, kanu jauh, tidak mau. Yang bagus memang semuanya bagian, tapi kan ngan saeutik, boga nangan 600.000 kan gitu ya umpamanya. Itu kan genepaneun itu saha? Adi wae geus 5, sangsara kabeh. Berarti 500.000 per adik, berarti tinggal 100.000 deui. Terus ke saha? Bapak encan cokot deui ti adik, hampura euy adik, urang teh boga nangan sakitu cokot kumpulkeun deui keur bapak heula itunya. Terus Bu, aya nu wani kitu henteu. Ya. Biasa nama kan sok muji-muji, ulang sok barang bere loba. Benar nggak Bu? Ngaku lah, ya. Kan sok muji-muji, aduh hatur nuhun Pak Bager, Pak Kasep, baik sekali dari dulu baik. Sor ulang teh mere. Ai kan utara nanya masa para sarua miskin, sarua yatim, sarua kerabat, tara barang bere datara muji. Oh, sokong si eta mah. Moal dibere tara nuhun acan. Menang teh gitu, Bu. Pasal gitu tuh, Bu. Ah iya, ya. Jadi penegasannya di sini bahwa Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Membanggakan diri di depan siapa? Depan manusia yang lain. Sombong tidak tahu diri, ya, atau melewat-lewat yang seharusnya itu sombong. Ya, pugu-pugu fakir miskin dari deket-deket manehna. Dur, cilacap ngabagi. Dur ngabagi kemana deh? Padahal deket ketika bagian di Bekasi lomba sangsaranya. Begitu kalau ditunggu ya. Supaya tukang foto mempopkan diri punya. Nah, jadi di ayat ke-36 ini wanti-wanti dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk beribadah hanya kepadanya.
yang tidak ada sekutu baginya. Sebab dialah Allah Maha Pencipta, pemberi rezeki, pemberi nikmat, dan pemberi karunia terhadap makhluknya. Di dalam seluruh keadaan, maka dialah Allah yang berhak agar mereka mengesahkan Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun dari makhluknya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW kepada Mu'ad bin Jabal. Tahukah engkau apa hak Allah atas hamba-hambanya? Dan Mu'ad bin Jabal menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, hendaknya mereka beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Kemudian beliau bertanya lagi, tahukah engkau apa hak hamba kepada hamba atas Allah atau kepada Allah jika mereka melakukannya? Beliau Nabi Muhammad SAW menjawab, yaitu dia tidak akan mengajab mereka. Jadi Bapak Ibu, bagi orang yang mengabdi kepada Allah dan orang yang tidak menyekutukannya, Allah tidak akan mengajab meskipun berbuat dosa yang lain. Jina unggal kowe, judi unggal kowe, mabok unggal kowe, naon di goreng-goreng, maling minang, korupsi minang, tapi tetap Tuhannya Allah, ya, tetap dia taat, tetap dia beribadah. Nah, Allah tidak akan mengajab. Artinya apa? Masih ada kesempatan. Jadi Bapak Ibu jangan merasa, aduh saya terlalu banyak dosa nggak ke masjid ah. Nah, kan suka ada yang gitu kan, udah ke masjid, kotor abdi macalana, udah ke masjid, kotor abdi masaruna, kali itu tajam sekalian punya. Udah manaon, teu naon, kotor oge, datang ka dieu kan aya cai, gosok. Kakihan, lu kakihan we bersihan teu kudu jeung sarungna, nya. Terus Bu. Jadi urang masuk loba alasan atuda. Ya. Loba alasan, loba atuda. Jadi pada saatnya kita beribadah, perhatikan apakah kita termasuk yang loba alasan atau termasuk yang sami'na wa ata'na. Ciri yang paling gampang kualitas kemanusiaannya adalah ketika azan dikumandangkan, seruan untuk sholat dan mendapatkan kebahagiaan serta kemenangan, dia tetap tidak beranjak, dia tetap tidak sholat berjamaah, dia tetap tidak ke masjid, berarti dia sudah melecehkan Allah. Sekali lagi, orang yang ketika azan dikumandangkan disuruh beribadah, kemudian dia tetap tidak mau, itu melecehkan Allah. Kalau Allah aja dilecehkan, berarti apalagi tetangganya, apalagi rakyatnya. Ketika presiden mimpin rapat terus ada terus ngajedog wae, berarti manehna teh memang perhatian ke Allah, keimanan ke Allah wae wani komo ka rakyatna. Terus Bu, ayeuna gitu tuh Bu. Gubernur keur mimpin rapat kagok cenanya teu salat berjamaah padahal dia muslim, manehna moal cager. Sabab apa? Ka Allah wae wani melecehkan, tidak mengikuti apalagi ka rakyatna. Ya. Wali kota, bupati, gitu aja, rek PC, rek definitif, rek sementara, begitu azan dikumandangkan, dia tidak beranjak untuk melaksanakan sholat berjamaah yang muslim, maka tidak akan cager keadaan di negeri atau di kota tersebut. Kenapa? Allah saja dilecehkan, Allah saja dilalaikan, apalagi manusia. Ya. RT gue gitu, guys adan teu ka masjid, tong borok ngalayanan masyarakat, Allah wae dilecehkeun, ya. Allah subhanahu RT, RW oge sarua, lurah oge sarua, camat oge sarua. Nah di negeri kurang ada yang kitu, Bu, saeutik, ya. Nutara berjamaah di tingkat RT, RW, lurah, camat, wali kota, gubernur, bupati, nepi ka presiden, menteri, loba nutara sholat berjamaah. Tapi lamun bagi-bagi sembako, loba nu berjamaah. Sabab manehna teh sombong jeung hayang membanggakan diri. Nah, bagi-bagi sembako di alung-alung, di baledong-baledong. Eta teh melecehkan rakyat.
Rakyat dianggap anak jajahan. Siapa yang melakukan itu? Para penjajah dulu seperti itu. Di baledog-baledogkeun Bu. Caweran dialung-alungkeunnya gitu. Kudu nama nu pamimpin mah model Kangjeng Nabi. Dareh deh somea ulah nepi ka nyinggung perasaan batu. Yang model rakyat disuruh pagulung-gulung pas sedap-sedap nepi ka peringsan ya. Nurus tunjung pamimpin model gitu ya. Aya teh di negeri urang. Eueuh, eueuh Pak, eueuh saeutik ya. Insyaallah. Yuk mudah-mudahan urang kaasup anu gancang eling terusnya milih pamimpin anu eling supaya negeri urang oge jadi negeri anu menang pangapura Allah Subhanahu wa taala pinuh rahmat Allah. Ngamak ka kuring pek wae ari wani gitunya. Urang sakalian ajak ngaji kemudian daina hese ngajak ngaji teh ya. Nah, ini paum geus bisa mata ngaji oge can bisa, Ibu. Jadi kalau saya ngaji di sini tuh sengaja saya sebarkan karena saya belum bisa. Sugan we aya nyarekan, sugana aya nu nantang gitu ya. Lain nantang hayang ieu, tapi hayang miluan guru. Da ieu teh hese neangan guru ke di dieu oge neangan guru nepi ka poe ayeuna can meunang. Capek. Dia can jara di oge nah. Loba teuing kasibukan. Ibunya loba teuing alasan ya. Budak nu itu ka dieu nya. Ya, insyaallah. Astagfirullahaladzim. Sareng sering wae Ibu. Nah, udah mah istighfar. Nah, di mana kuna istighfar? Kapan anak urang ge can barisa. Tapi ari urang ngarasa sombong. Ah, geus cenah. Tos dipi urang ngaos ka Bu Yani. Beres. Bu Yani teh ngan saurang. Anak ibu teh bararaong na kacarida. Anak bapak teh bararaong na kacarida. Tapi kakarunya lamun ningali Bu Yani. Kita carek di dia lompat kali itu, carek itu lompat ke dia. Untung ajeuna sabar. Ya, leres Bu. Cacak lamun kuring mau penyepret nu gede. Murnya punya. Ya, untung kuring nu ngajak di dia ngajak di gurunya. Baik Bapak Ibu, mudah-mudahan ini bukan hanya untuk anak kecil, untuk para pejabat ge kuring mawani, pejabat level mana wae oge sok nya, kajian jenderal, kopral atau non wae oge tepikeun sabab ulil haq walau kana murra. Sampaikan kebenaran meskipun pahit. Ya. Dan ingat ketika kebenaran itu tidak ditegakkan, amar ma'ruf nahi mungkar tidak dijalankan, maka di negeri itu akan terjadi bencana dan petaka yang bertubi-tubi dengan berbagai jenis yang berbeda. Ya, mudah-mudahan kita termasuk yang segera diberikan kesadaran oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemampuan untuk selalu membedakan mana benar mana salah, dan pada saatnya kita akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dijauhkan dari azab, bencana dan siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu ya. Jadi ayat 36, satu ayat aja hari ini, surat An-Nisa ini merupakan sebuah intisari dari bagaimana cara manusia itu dalam mengabdi kepada Allah, kemudian dalam berbagi manfaat dengan sesama. Diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana peran kita juga silahkan mengatur sendiri. Setelahnya kita tahu bahwa mengabdi kepada Allah, kemudian kita berbagi dengan sesama, sesama itu diatur-atur siapa dari prioritasnya, maka tancapkan ke dalam diri kita untuk ingin menjalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari Al-Quran. Percaya, syukur, itulah yang disebut mendapat hidayah. Terpercaya kumahasia ya, bisi teratus sopan baum kumahasia mah kumaha juragan wae yang disebut juragan mah punya juragan teh huruf teh mirip jeung juri ya. Di jelema anu sok hayang disebut juragan eta teh sabenerna mah geus jadi juri ya. Sabab hayang jadi Allah, hayang diagan hayang dijurang jurag. Nah, bahasa Sunda Bu, juragan teh sayang dijurag-jurag, segala sesuatu dipuji-puji, disanjung, sayang. Shadaqallahul azim. Yuk kita sama-sama akhiri dengan doa akhir majelis. Jadi Bapak Ibu hari ini hanya satu ayat surat An-Nisa ayat 36. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu
Ta'ala dengan bertambah ilmu, meningkat kualitas amal, dan tentunya kita bersama-sama terus-terusan memperbaiki diri kita masing-masing. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna saniyaka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. La ilaha illallah al-malik wal Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malik wal-mu'min Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malik wal-mu'min Muhammadur Rasul Shadiqul wa'dil amin. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmada Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala Nabi Muhammad wa alihi wa sallim taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina
وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته أنا الليل وأطراف النهار قالوا لنا